Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menjadi kekuatan yang baru buat kita melangkah di sepanjang hari ini. Judul renungan firman Tuhan, setia. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tak dapat menyangkal dirinya. Ini tentang kesetiaan Tuhan ya. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Hal ini berarti bahwa secara absolut Allah layak dipercayai, setia, bisa diandalkan dan benar terhadap firman-Nya. Firman Allah adalah dirinya sendiri. Allah tidak bisa berdusta dan dialah satu-satunya Allah yang benar. Tuhan tidak sama dengan manusia yang seringkali setelah mengucapkan janji kemudian membatalkannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya. Itu artinya sekalipun kita melanggar perjanjian kita kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia pada perjanjiannya kepada kita. Nah, berbicara kesetiaan, manusia sangat rentan dengan kesetiaannya. Manusia begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi dan keadaan, tidak stabil, mudah kecewa, dan sebagainya. Sehingga manusia cenderung mudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita mengerti, kesediaan Tuhan tetap setia terhadap kita. Nah, Allah kita itu setia untuk menyertai dan takkan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, jika kita telah berbuat dosa, mendukakan hati Allah dan tidak setia kepadanya, akankah Allah masih setia menunggu kita untuk kembali kepadanya? Jawabannya adalah Allah pasti akan dengan setia menunggu kita untuk kembali ke jalannya. Sebab kesetiaan Allah bukanlah ditentukan oleh karena kesetiaan kita. Seperti ada perumpamaan dalam Alkitab tentang anak yang terhilang, namun bapaknya tetap setia menunggu dan berharap bahwa anaknya akan kembali, dan pada akhirnya anak itu pulang kembali ke rumah bapaknya. Ya, dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Kemudian anak itu menggambarkan kita yang sudah percaya namun tidak setia dengan Allah. Begitu juga Allah menggambarkan dirinya yang tetap setia terhadap kita. Nah, jadi bagaimana jika di antara mereka, ini dalam Roma 3 ya, 3 sampai 4a. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia tidak setia. Jadi kesetiaan Allah itu tidak terbatas dikarenakan kita yang tidak setia, sebab Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Namun harus kita sadari bahwa seringkali ya, teks ini disalahartikan oleh banyak orang percaya. Enak ya, menjadi orang Kristen, kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah, gak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Nah, ini namanya ngawur ya. Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada kebenaran kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan tergoncang oleh situasi dan keadaan, tidak stabil dan mudah kecewa, dan sebagainya, sehingga kita cenderung gampang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan yang adalah setia, sebab kesetiaannya adalah sifat Tuhan sendiri. Nah, pemazmur berkata, "Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu." Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9. Sehingga segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Nah, Mazmur 33 ayatnya yang ke-4b.
Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan. Yang pertama, kita harus fokus kepada siapa? Yesus. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia senantiasa mengingat-ingat Yesus. Nah, pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Namun sering kita membesar-besarkan masalah, bukan? Mengingat-ingat kejelekan orang lain atau kekecewaan terhadap seseorang, bukannya mengingat-ingat pribadi Yesus dengan segala kebesaran kuasa karya-karyanya dan juga pengorbanannya. Akibatnya ketika bertemu dengan sedikit ujian kita langsung lemah, mengeluh, bersungut-sungut, dan berubah tidak setia. Jadi yang pertama kita harus fokus kepada Yesus, dan yang kedua kita harus mau menderita untuk Injil. Nah, di sini bukan berarti orang percaya hidupnya harus susah, serba kekurangan atau penuh tekanan ya. Yang dimaksud adalah penderitaan karena melakukan kebenaran, menyalibkan daging dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, ada harga yang harus kita bayar, tidak lagi bisa seenaknya hidup. Dalam artian tidak lagi bisa seenaknya hidup berbuat dosa ya. Bisakah? Tidak ada istilah tidak bisa. Hanya dua pilihan, taat atau tidak. Nah, Roh Kudus pasti menolong dan memberi kekuatan bila kita senantiasa intim dengan Tuhan. Karena itu, tetaplah setia seperti kesetiaan Allah kepada kita tanpa tergantung pada situasi dan kondisi apapun. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa sungguh Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai langkah kehidupan kami. Tolong kami, Tuhan, untuk selalu kuat dalam menjalani kehidupan kami, yang terutama kami pun menjadi setia ketika kami memutuskan untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang hari ini, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua umat-umat-Mu, semua hamba-hamba-Mu diberkati. Negara kami ini, Indonesia, dan kota Malang kami ini, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus selamatkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami memulai melangkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat penyertaan Allah, berkat hikmat Allah menyertai langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sampai akhir